Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Bung Oki Herman. Tapi sebelumnya Bung Oki, saya punya liputan yang kita harus saksikan dulu sama-sama. Ya pemirsa, para pemain Timnas Indonesia matangkan persiapan akhir jelang menghadapi Cina pukul 19.00 malam ini. Timnas berlatih di tengah cuaca dingin dan guyuran hujan di Stadion Qingdao, China. Seperti yang sudah disampaikan pelatih Shin Tae-yong, adaptasi cuaca menjadi kendala utama dalam persiapan menghadapi China. Setelah bermain di Bahrain dengan suhu yang panas, skuad Garuda kini mesti beradaptasi dengan cuaca dingin di Qingdao dengan suhu sekitar 18 derajat. 크게 부상당한 선수들은 없고 일단 조르디하고 산디만 좀 부상이 있고 남은 선수들은 전체적으로 컨디션이 괜찮고 날씨 기온이 좀 차이가 나다 보니까 그런 날씨나 시차 적응을 좀 빨리 해야 될 것 같아요. Cuaca makin dingin saat latihan terakhir karena ditambah hujan deras yang mengguyur lapangan. Namun seluruh pemain tetap fokus berlatih di bawah arahan langsung coach Shin Tae-yong. Selain latihan fisik, skuad Merah Putih juga mematangkan latihan taktik untuk menghadapi China pada pertandingan yang berlangsung malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, walaupun kita sangat confident, tapi tuan rumah nggak boleh kita underestimate, Bung Oki. Betul. Nah, kalau catatan Anda, kita harus waspada soal apa dari Tiongkok ini? Apakah ada drama atau teknik atau apa kira-kira? Ya, secara jujur saya juga belum pernah menonton langsung pertandingan Tiongkok ini ya. 3 pertandingan terakhir mereka saat kalah dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi saya tidak menonton. Namun dari ngelihat dari komposisi pemainnya, saat ini kita tentu harus waspada dengan penyerang mereka dan juga kapten mereka, Hule. Hule ini penyerang yang secara historikal punya house goal, penyerang yang house goal. Agresif. Agresif sekali dia di liga lokal salah satu. Dia kalau nggak salah ini pencetak rekor liga pemain dengan total gol terbanyak di liga China-nya. Karena dia sangat tajam, akhirnya dia berguru di Espanyol di Spanyol. 2019 sampai 2022 dan bukan sebagai pemain cadangan, kadang-kadang bermain. Bukan inti juga dalam artian bukan pemain yang cuman menaikkan nilai pasar sebuah klub lah. Tapi dia memang dibutuhkan. Tapi apakah pengaruh kalau dia main di Spanyol itu gaya permainannya berubah? Pasti dia punya pengalaman karena dia akan berhadapan dengan back-back Barcelona, back-back Real Madrid, back-back Valencia atau Atletico Madrid. Jadi itu yang membuat pengalaman dia semakin bagus. Itu yang membuat kita harus waspada. Meskipun umurnya sudah di atas 30 tahun ya, 31 atau 33 gitu. Jadi hampir veteran lah ya. Hampir veteran, namun pengalaman dia yang harus kita antisipasi. Sementara pemain lainnya tuh hanya selain Wule mungkin yang harus diwaspadai adalah Wang Sangkyuan, itu pemain dengan caps yang lumayan banyak. Jadi sebenarnya mereka pun China saat ini tidak memiliki pemain dengan caps lebih dari 100 dalam artian. Rata-rata kalau di rata-rata mungkin 20 atau 30 caps. Atau bahkan belasan gitu kalau dirata-ratain dari 11 pemain ya. Jadi sebenarnya mereka juga lagi proses melakukan perubahan dari sisi komposisi pemainnya sih. Tapi agak sulit untuk maaf ini pemilihan diksinya underestimate Tiongkok karena dia jadi bulan-bulanan 3 laga sebelumnya itu jadi tempat orang memanen gol gitu kan. Itu gimana? Kalau berbilang memanen gol sebenarnya hanya Jepang. Jepang itu menang sama Tiongkok 7-0. 7-0. Tapi setelah itu dia kalah dengan Australia 1-2 atau 1-3. Dan artinya kalau sama Australia kita anggap sebagai sebuah kewajaran karena Australia termasuk tim kuat begitu. Iya, jadi dalam artian itu Australia kan tim kuat, cuman kembali lagi bukan tim sekuat eranya Harry Kewell atau Mark Viduka. Jadi mereka juga sekarang lagi mencoba rebuild timnya sendiri. Sementara kalau melihat Jepang emang kalau lihat kan kita akuin Jepang itu kalau ngelihat nama-nama pemain yang ada itu hampir semuanya di Eropa dan Eropanya itu bukan kelas 2, Eropanya ada di Liga Inggris, di Brighton, ada di Italia atau segala macam. Nah, tapi China ini memang apesnya dia 3 lawan pertamanya itu termasuk 3 tim yang kuat di grup kita. Di Jepang favorit juara grup, lalu ada Arab Saudi yang langganan Piala Dunia, juga Australia yang langganan Piala Dunia. Sementara China ini belum pernah melawan kita dan Bahrain di grup ini ya. Jadi itu yang mungkin membuat kita nggak boleh underestimate. Bahkan kita tahu bahwa saya mendengar bahwa beberapa beberapa hari lalu netizen China itu yakin bahwa timnya bisa mengalahkan Indonesia 3-0, bahkan 5-0.
versi mereka ya. Ya kita melihat dari media di kita bahwa netizen China itu yakin bahwa timnya akan menang 3-0 atau 5-0. Itu artinya Oh ya? mereka Itu mewajarkan kata supporter dan netizen. netizen di sana. Betul. Jadi itu artinya bahwa sekonfiden itu ya. sekonfiden itu mereka bisa mengalahkan Indonesia, ataukah mereka tidak tahu bahwa kita memang kan Indonesia Mungkin informasi tentang timnas kita di sana kurang. mungkin ya, Ya kita kan? nggak tahu. Jadi mereka Karena- sangat confident. Betul, kalau saya sendiri melihat awalnya yang sebelumnya saya pernah diundang di sini mengomentari tentang peluang kita di grup ini, saya mikir bahwa ya kita tidak bisa kurang berbuat banyak. Ternyata hasilnya pas saya ngeliat, oh kita punya back yang benar-benar bagus ya. Back kita itu benar-benar back bagus, yang saya berpikir bahwa ini memang level kita level Eropa. Di situ ada Jay Ijes yang sangat tenang sekali di belakang Ya, kita, nggak ya. pernah punya pemain setenang Jay Ijes. Ya. Ditambah sekarang Messi Hilgers yang baru debut kemarin, tapi dia sudah melihat mempertontonkan permainan Iya, yang benar-benar iya. level Eropa banget. Komunikasinya solid ya, bagus ya. Betul. Walaupun baru ya. Baru pun baru Keren tuh loh, Hills Bung. Migers itu. Jadi saya pikir bahwa nanti tidak ada Jordi Amat karena cedera. Iya, Dia iya. tidak daftarkan. Kemungkinan besar yang akan menemani Ijes dan Hilgers ini adalah Rizky Ridho. Iya. Dan Rizky Ridho ini tidak boleh dianggap remeh karena Kevin Dix yang baru kita naturalisasi tapi tidak bisa bermain. Bukan naturalisasi, yang baru kita ajak buat membela timnas dan dia mau mengatakan bahwa skill Rizky Ridho itu harusnya bermain di Eropa. Iya, iya. Kevin Meski Dix. begitu artinya tidak akan ada kekosongan ya. Yes, Ini betul. saling mengisi ya. Betul. Nah, cuma kalau bicara soal keuntungan yang kita miliki timnas di Tiongkok sana, artinya faktor cuaca, suhu tadi yang sekitar 19 derajat Celcius itu kan sebagai sebuah keuntungan Ya. tambahan buat kita. Ya. Ya kan? Yang penting adalah pemain-pemain kita sudah terbiasa dengan suhu itu Ya. di Eropa begitu kan? Betul, betul. Nah, kalau melihat kemarin nih Bung Oki, Bahrain yang banyak drama misalnya ya kan, senggol dikit jatuh biar kita dapat kartu gitu kan. Anda memprediksi Tiongkok kira-kira akan bermain dengan seperti apa? Saya pikir bahwa Tiongkok akan bermain lebih eksplosif. Karena apa? Dari Di- babak pertama dari peluit Iya, dibunyikan lebih atau- eksplosif. Karena apa? Karena mereka itu belum punya poin sama sekali loh. Lebih ke tekanan psikologis karena dia Betul. tuan rumah begitu. Tekanan harus menang. tuan rumah harus menang, iya. Ah. Karena mereka berpikir bahwa ya kembali kalau kita berasumsi jadi di tim Tiongkok adalah kita 3 kali kalah tapi melawan 3 tim favorit. Ya. Jepang, Arab dan Australia. Nah, mau nggak mau psikologis mereka akan oke, kita ambil poin lawan Indonesia dan Iya, iya. Bahrain. Ya, tapi kan dia juga dikalahin Australia. Iya, Bahrain, tapi Iya. Australia kalahnya sama Bahrain. Jadi Iya. dalam arti dia pasti akan eksplosif melawan kita dan Bahrain nantinya. Oke, faktor pelatih Tiongkok bagaimana? Pelatihnya juga kita tahu bahwa dia sempat bingung ya dengan tim Indonesia ini kan tim yang baru, cuman segala Sebenarnya macam minder kayak cuman ya Heeh. karena dia tahu bahwa kalau dari kualitas secara di atas kertas, kita ngomongin dari nilai pasar aja pemain. Karena setiap pemain itu punya nilai Iya, pasar yang iya. mereka punya masing-masing. Kita itu di Asia peringkat 8 Oh. secara total ya. Oke, Sementara sementara mereka? Tiongkok peringkat 11. 11. Oh. Jadi di itu bawah artinya dari segi di atas kertas pemain kita itu dihargai lebih tinggi Iya, ketimbang iya. skuad Tiongkok saat Iya. ini. Jadi Value-nya lebih value-nya dibanding mereka. betul, karena ada sebuah situs yang bisa menilai bahwa harga sebuah pemain itu seberapa tinggi. Jadi itulah. Iya, dan ini ya, kalau kita bicara pelatihnya Tiongkok itu kan ini hidup mati nasib dia kan pertandingan ini, benar Iya, ya? benar. Itu membuat mereka lebih grogi atau bagaimana itu? Karena pasti akan berpengaruh terhadap nasib dia nih setelah ini. Iya, kalau memang kalah dari Indonesia, apalagi nanti kalah dengan Bahrain, mungkin ya kalau 5 kali mereka menelan kekalahan, saya rasa ini akan jadi say goodbye lah buat pelatihnya. Karena memang Laga perpisahan. iya, karena mereka tidak akan berpikir bahwa tim yang tidak pernah lolos di Piala Dunia seperti kita dan Bahrain, karena China pun pernah lolos di Piala Dunia, sementara kita sama Bahrain tidak pernah sama sekali bisa di atas mereka. Jadi mungkin itu akan membuat Tiongkok ini atau China itu akan lebih berusaha mati-matian akan menang melawan Indonesia. Oke, Bung Oke, dengan tidak bermaksud mendegradasi rasa bahagia, kepercayaan diri dan juga arti senyumnya Pak Sumarji tadi, kita pernah ada histori 5 kali melawan Tiongkok yang hasilnya kurang oke. Ya. Ya, kita lihat pada tahun 2013 Indonesia dikalahkan Cina 0-1. Kemudian 2013 di bulan Oktober, ya kan? Kita juga ya ini imbang lah ya 1-1 dengan Tiongkok. Kemudian ini yang saya nggak suka ini angkanya 2004 ya 05 loh, ya kan? Ya. Jadi ini nggak bisa dianggap kaleng-kaleng juga gitu kan?
Nah, jadi ini laga 5 laga terakhir ya. Ini agak typo sedikit ini ya. Terkahir ini mungkin karena kita sudah semangat menobar malam ini ya, Bung Oki ya. Iya, Bung. Kemudian 2001 0-2 dan terakhir 1-5 ya. Nah, ini bagaimana nih? Kalau kita boleh beralasan, mencari kambing hitam adalah ya kita pertemuan terakhir melawan China itu 2013 sangat jauh sekali. Itu bahkan jauh, mungkin 2013 kita sudah menaturalisasi Christian Gonzalez mungkin ya. Kita sudah memiliki Rafael Matimo, tapi itu kualitas kita saat itu sangat jauh sekali. Oke, maksud Anda adalah kita yang dulu beda dengan yang Beda sekarang. sekarang, sangat Oke. jauh berbeda karena kualitas pemain kita juga berbeda, mentalitas pemain-pemain kita juga yang kita miliki saat ini berbeda. Kalau kita mundur lagi ke jauh yang 05 dan 15 tadi, itu sangat jauh lagi. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Mungkin data ini yang disebar di Tiongkok sana. Mungkin, jadi sehingga mereka sangat confident. pede. Karena kita tahu di era 2000-an awal, Cina itu salah satu negara Asia yang punya pemain-pemain bagus loh. Mereka pernah punya Sun Jihai yang main di Manchester City. Iya, iya. Mereka pernah punya Dong Fangzhou yang main di Manchester United. Jadi itu tuh era-era yang memang era-era Cina yang bagus gitu loh di 2001. Bahkan mereka lolos Piala Dunia kalau nggak salah udah 2006 kalau tidak salah. Jadi itulah era mereka bagus tuh di era-era 2000-an awal. Setelah itu era mereka nurun menurut saya. Iya, ada masa di mana pembinaan sepak bola di negara mereka memang sangat bagus ya. Betul. Tapi kalau boleh jujur, Anda melihatnya sekarang pola pembinaan dalam negeri mereka di tengah mungkin dengan laga-laga yang banyak ya. Dalam lagi kemudian mereka punya Chinese League gitu kan dan Iya. seterusnya. Apakah bisa jadi jaminan mereka memaintain dengan baik? Iya, kalau dilihat dari Chinese Super League, kita tahu bahwa Chinese Super League itu sempat gembar-gembor sekitar 8 tahun sampai 10 tahun lalu ya. Jadi setelah itu tapi hasilnya tidak terlihat juga karena Cina pun nggak lolos ke Piala Dunia juga. Jadi itu menggambarkan bahwa kan kalau yang saya pahami adalah timnas itu adalah gambaran dari liga kita seperti Iya, apa. iya. Kecuali kalau kita punya pemain yang abroad di luar seperti halnya Jepang. Jepang kan hampir nggak ada pemain lokal ya. Tapi pemainnya semuanya main di luar negeri. Iya, Itu meningkatkan iya. kualitas pas udah digabungin udah di tingkat pelatihnya tinggal ngusung taktik aja gitu loh karena otomatis fisikal mereka sudah terjamin gitu loh karena bermain di liga-liga papan atas Eropa kan. Iya, kita juga berharap Bu Oki suatu saat pemain kita Betul. ya main di Eropa ya kan. main Ada di sudah mana-mana. ada sebenarnya, tapi belum di papan atas yang belum Kalau pemain Jepang inti lah. kan Anda tadi kan sudah lebih sering dan lebih Iya, banyak betul. terlatih kan. Betul, kalau kita memang kayak Justin Hapner itu kan di Iya. Wolves sebenarnya. Iya, Nathan Choaon di Swansea, tapi kan mereka bukan pemain inti reguler. Jadi itulah yang membuat bukan fisiknya lebih jelek ya, tapi kita masih proses supaya pemain-pemain kita itu lebih punya pengalaman secara mental, secara fisik, secara teknik lebih baik di Eropa. Nah, Jadi ini soal fisik bagaimana kalau kita compare dengan pemain tuan rumah? harusnya kalau dari fisik saya jujur belum melihat fisik pemain kita itu bagus ya. Dalam artian karena kita tuh kalau yang saya tonton beberapa 3 pertandingan awal ini setelah menit 75 atau 60 kita tuh agak sedikit ngedrop terlihat. Oh. Terlihat ngedrop ya terlihat. Oke. Karena beberapa serangan pada akhirnya itu kan udah kayak lawan Bahrain kemarin lah kita ambil contoh. Kita lagi berusaha menit 80-an terakhir udah mempertahankan keunggulan itu. Kita banyak bertahan, suatu ketika menit 90-an awal kita mendapat kesempatan serangan balik. Itu harusnya kalau menjadi gol 3-1 udah kelar itu, nggak ada lagi kita hujat-hujat wasit-wasit yang Iya. itu. Dengan tekanan besar dari penonton atau supporter tuan rumah, mereka tentu harus agresif ya Iya, di betul. awal. Tapi dalam kondisi itu, apa yang bisa Anda sampaikan? Apakah kita harus tetap cool, harus memaintain emosi kita sehingga baterainya lebih panjang sampai babak berikutnya atau bagaimana? Saya pikir bahwa si Coach Sintayong akan lebih pragmatis dalam artian dia tahu mungkin ya China itu akan bermain lebih menyerang. Kita hanya tinggal menunggu dalam artian saya percaya banget sih back kita itu ya blunder 1-2 mungkin semua pemain dunia pun bisa melakukan blunder. Tapi secara kualitas mental dan ketenangan back kita itu aman lah daripada zaman kita timnas zaman dulu lah. Timnas zaman ini untuk di bertahanan lebih aman, tapi bagaimana caranya kita memaksimalkan serangan balik. Polanya mungkin kalau saat bertahan kita bisa 5-4-1. Oke, sama kayak Bahrain. Bahrain mungkin sama ya, karena nanti di Orat Mangun dan Malik Rizaldi misalkan dimainkan lagi, dia akan bertahan itu akan jadi 4 di gelandang. Sementara wingback kita akan membantu 3 back lainnya, jadi 5-4-1. Saat menyerang itu bisa jadi 3-4-3 kita. Oke. Wingback kita akan membantu serangan, mungkin ada Sandy Walsh atau Calvin Verdong.
Di sini Malik Rizaldi dan Ratna Oratmangun akan lebih menaik untuk ya mengacak-acak lah bersama Rafael Strijk. Ya, tapi Anda yakin Sandi akan turun? Kan dia masih cedera. Kalau Sandi turun, saya juga bingung siapa lagi karena Eliano Reinsder itu sudah tidak didaftarkan di pertandingan ini. Oh. Jadi mungkin siapa ya kalau nggak ada Sandi tidak turun? Saya pikir saya akan turun karena Martin Paes pun pertandingan lawan Bahrain sempat diragukan, ternyata main juga. Bocoran line up belum ada ya? Bocoran line up, harusnya udah. Harusnya udah. Harusnya udah. Loh, Anda yang mau nobar harusnya udah tahu.